Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325101. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume kemiskinan dan kesenjangan global. Yang pertama-tama, kemiskinan dan kesenjangan global merupakan isu global yang memerlukan penanganan serius. Di sini kemiskinan dan kesenjangan bukan sekedar uang saja, melainkan serba kekurangan dari segi pangan, papan, dan sandang yang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesenjangan dan kemiskinan global merupakan dua fenomena global yang saling berkaitan dan menjadi persoalan yang utama dalam dinamika pembangunan dunia. Kemiskinan global tidak hanya dipahami sebagai kondisi kekurangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak. Dalam konteks global, kemiskinan banyak terjadi di negara-negara yang berkembang, yang menghadapi keterbatasan sumber daya, lemahnya struktur ekonomi, serta ketergantungan pada sistem ekonomi internasional. Sementara itu, kesenjangan global merujuk pada perbedaan yang sangat mencolok antara negara maju dan negara berkembang, baik dari segi pendapatan, kualitas hidup, maupun penguasaan teknologi dan sumber budaya. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika sebagian kecil negara atau kelompok masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan dunia, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kondisi serba kekurangan. Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan penerapan sistem ekonomi liberalisme yang menekankan pada pasar bebas, privatisasi, dan minimnya campur tangan negara. Jadi semakin tidak adanya campur tangan negara, maka yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin. Lanjut, faktor penyebab kemiskinan. Faktor yang pertama yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi di sini ialah proses integrasi dunia yang membuat kehidupan manusia di berbagai negara saling terhubung dan saling mempengaruhi dari berbagai bidang. Faktor kedua ialah kemiskinan akibat pembangunan. Di sini kita bisa melihat kemiskinan subsisten, marginalisasi pendesaan dalam pembangunan, dan kemiskinan perkotaan yang disebabkan padatnya pertumbuhan perkotaan yang tidak mampu diimbangi atau tidak menyentuh masyarakat miskin kota. Ketiga ialah kemiskinan sosial, yaitu kemiskinan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas seperti anak dan perempuan. Keempat, kemiskinan konsekuensial, suatu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor internal di luar si miskin seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Selain itu, terdapat faktor lain seperti dari faktor lingkungan, yaitu perubahan iklim dan juga bencana alam yang berperan dalam memperburuk kondisi kemiskinan. Dan yang ketiga, data dan realitas kemiskinan dunia. Data mengenai kemiskinan dunia menunjukkan gambaran yang sangat kompleks dan memprihatinkan mengenai kondisi kehidupan sebagian besar penduduk global. Secara umum, sebagian besar populasi dunia masih hidup di negara. Selanjutnya, data dan realitas kemiskinan dunia. Data mengenai kemiskinan dunia menunjukkan gambaran yang sangat kompleks dan memprihatinkan mengenai kondisi kehidupan sebagian besar penduduk global. Secara umum, sebagian besar populasi dunia masih hidup di negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Banyak di antara mereka hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir terdapat penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah, kenyataannya penurunan tersebut tidak merata
dan masih menyisakan kesenjangan yang sangat besar antara negara maupun di dalam negara itu sendiri. Jika dilihat dari data yang ada, kekayaan di dunia saat ini tidak didistribusikan secara adil. Sebagian kecil penduduk dunia menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara mayoritas lainnya hanya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kekayaan tersebut. Kondisi ini menciptakan struktur sosial yang timpang, di mana kelompok kaya terus mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan kelompok miskin sulit keluar dari lingkaran tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi global yang terjadi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat karena hasil dari pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Selanjutnya, definisi dari dimensi kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap isi rumah miskin. Pengenalan isi rumah miskin ini boleh dikenal pasti berdasarkan kekurangan pendapatan untuk membeli keperluan asas. Tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki harta benda, tidak sehat tubuh badan, serta kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang nyaman, dan tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Semua keadaan ini akan menyebabkan isi rumah tidak ada upaya untuk keluar daripada lingkaran kemiskinan. Jika tidak ada bantuan dan sokongan dari pihak yang berkuasa, permasalahan kemiskinan ini jika dikawal dan dibasmi mampu menggugat kestabilan ekonomi dan politik sesebuah negara. Selanjutnya, peran negara dalam mengatasi kemiskinan. Dalam menghadapi kemiskinan, peran negara sangat penting untuk memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan mekanisme ekonomi kepada pasar, karena pasar cenderung hanya menguntungkan kelompok yang memiliki modal besar. Oleh karena itu, negara harus hadir melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, seperti penyediaan layanan publik yang terjangkau, subsidi bagi kelompok miskin, serta perlindungan terhadap industri lokal. Tanpa peran yang kuat, kesenjangan sosial akan semakin melebar. Selanjutnya, strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. Strategi pengurangan kemiskinan melalui skema utang dan pinjaman lunak berfokus pada penyediaan modal dan persyaratan yang jauh lebih ringan dibandingkan kredit komersial, yang bertujuan untuk menstimulasi produktivitas ekonomi tanpa membebani debitur secara berlebihan. Pinjaman lunak atau soft loans ini biasanya memiliki karakteristik berupa suku bunga yang sangat rendah, bahkan terkadang mendekati 0%, serta periode masa tenggang dan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang. Dalam konteks makro, negara atau lembaga internasional menggunakan instrumen untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, penyediaan air bersih, dan elektrifikasi yang secara langsung mampu membuka isolasi ekonomi masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja baru.